sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, gunting merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila itu terdiri dari berapa kata? 2. Tadi apa? Sebutkan video. Panca sama sila. Panca itu artinya 5 dan sila adalah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai. Simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin. Nah, contoh pengamalan dari sila kedua tadi gimana? Ada yang masih ingat gak? Gimana? Saling menolong antar sesama dan bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Itu adalah implementasi dari sila kedua Pancasila yang berbunyi gimana tadi bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila disimbolkan apa gambarnya? Itu di atas, itu gambar apa? Pohon beringin. Bunyinya
melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Implementasi dari sila ketiga Pancasila tadi gimana? Mencintai produk dalam negeri. Jadi nih kalian kalau misalnya beli tas itu tuh yang buatan Indonesia itu namanya cinta tanah air. Nih kalian kalau upacara setiap hari Senin itu tuh bentuk apa sih? Bentuk wujud kita sebagai warga negara yang mencintai bangsa Indonesia. Tabagnya merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat disimbolkan gambar apa? Kepala banteng. Bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang berani maju nggak buat ngucapin ini sila keempat? Bunyinya gimana? Nanti kalau berani di akhir tak kasih hadiah. Nggak tahu tapi nanti. Ada yang berani dulu nggak? Siapa? Sini apa? Sini maju. Sini. Sila keempat Pancasila itu gimana? Kerakyatan yang adil dipimpin oleh hikmat yang kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang tak berani dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ada yang berani lagi gak? Maju, pakai atas kaki. Ada? Siapa? Yo, berani? Jalu? Hadir? Maju? Ya gak ada yang berani ya udah. Mau? Ya lanjut ya, di videonya dilihat lagi. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Oke, sila keempat tadi mengajarkan tentang apa? Kan kalian ini kan teman ya. Nanti kalian akan bersama-sama terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, pasti nanti di dalam pembelajaran kalian akan berdiskusi kelompok. Nanti kalian ada kegiatan di mana kalian tuh akan berkelompok. Nah, ketika kalian berkelompok itu kan nanti kalian akan mengeluarkan pendapat dari masing-masing individu. Nah, kalau sila keempat ini itu mengajarkan misalnya nih Dita mengeluarkan pendapat, tapi kok Dava nggak mau gitu loh sama pendapatnya Dita. Nah, caranya gimana? Itu harus dimusyawarahkan secara bareng-bareng supaya nanti tidak terjadi keributan. Intinya di sila keempat Pancasila ini kita sebagai manusia harus menghargai pendapat dari pribadi masing-masing orang. Contohnya, ketua kelasnya kalian di sini siapa? Atta. Nanti di kelas tinggi, di kelas 3, 4, 5, atau 6, ketua kelasnya kan nggak Atta terus. Nanti akan di voting, dipilih sama kalian. Misalnya nih nanti kelas 3, ketuanya Zahra. Bisa jadi kan Atta nggak selamanya jadi ketua kelas. Nah, Zahra nanti dipilih melalui voting atau suara terbanyak. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima disimbolkan dengan gambar apa? Padi dan kapas. Bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain untuk mempermudah. Nah, sila kelima tadi itu mengajarkan kita untuk berbuat adil terhadap sesama. Nah, contohnya tadi apa? Menghargai karya dari orang lain. Misalnya nih, Suci sama Zahra gambar burung. Gambarnya Suci menurut Zahra itu jelek. Nah, Zahra itu tidak boleh bilang seperti itu. Jadi, gambar Suci sama Zahra itu sama-sama bagus. Terus, kan nanti kalian gitu ya ada nanti di akhir kalian ada ujian. Nah, kalau kita mengerjakan ujian itu tidak boleh mencontek. Itu perbuatan yang tercela. Kalian mengingat simbol sila Pancasila? Ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. hebat. Ayo, siapa yang berani maju ke depan buat nyanyi lagu tadi? Kita bareng-bareng dulu ya. Lagu simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Ada yang berani gak? Ayo sini dalam maju. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ada yang berani lagi gak? Ayo nanti tak kasih hadiah loh, nek udah selesai pelajaran. Bila berani gak? Jalu, Zio. Gak tahu nanti, mama juga. Seru loh. Siapa nih? Zara mau maju? Zara mau maju? Gak mau. Bila mau? Gak mau. Ya ulangi sekali lagi yo. Nyanyinya gimana? Mau? Ayo tak ajari. Gak usah disalah. Ayo ulangi bersama-sama. Lagu simbol Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, itu adalah materi pembelajaran mengenal simbol-simbol Pancasila dan implementasinya. Nah, sekarang Ibu baru mengetes pemahaman kalian. Di sini ada sesuatu. Nah, nanti kalian tak kasih satu-satu. Terus kalian masukkan ke dalam amplop yang ada di papan tulis sesuai dengan ini karakter atau sifatnya. Kalau nggak bisa nanti tanya sama Mbak Naila saja.
adat. Jadi kita sebagai anak itu harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Yo, ayo Jalu sini. Jalu dapat apa? Jalu melaksanakan sholat. Jalu masih ingat nggak melaksanakan sholat itu implementasi dari sila keberapa? Betul. Satu. Masukkan ke dalam sila 1. Ayo siapa lagi yang berani maju? Deva dapat apa? Ini bacanya menghormati perbedaan budaya. Nah, menghormati perbedaan budaya itu masuk ke dalam sila beberapa, Deva? Kalau tahu? Nggak tahu? Oke, jadi menghormati perbedaan budaya itu masuk ke dalam sila kedua, di mana kita sesama manusia harus saling menghormati perbedaan budaya yang ada di bangsa Indonesia. Masukin ke sila kedua. Oke, siapa lagi? Ayo Gita. Sini maju. Oh, Fadil dapat apa nih? Fadil dapat gambarnya ini adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong merupakan implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga gambarnya apa, Jalu? Fadil? Pintar, masukkan di sila ketiga. Ayo siapa lagi yang berani? Nata, maju. Nata dapat apa ini? Melaksanakan tiket kelas atau pintar ada dan bisa baca. Melaksanakan tiket kelas itu termasuk implementasi simbol sila pada sila keberapa apa? Tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Nah, melaksanakan tiket kelas
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yeay, Sasi berani betul. Kamu bisa masukkan ke sila keempat gak? Gak gitu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yuk, siapa lagi sebelum maju? Dina, maju. Oh, siapa? Zara? Ya, satu-satu tapi. Ayo Zara maju. Ya, Azam. Satu-satu tapi. Zara dapat apa? Toleransi antar umat beragama. Itu masuk ke dalam implementasi sila keberapa, Zara? Ya, tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila keberapa? Yang gambarnya bintang, simbolnya bintang, itu sila keberapa? Satu. Berarti ini masuk ke dalam implementasi sila ke satu. Ayo Bita. Bita dapat apa ini? Upacara bendera. Tadi saya sebutkan upacara bendera itu masuk ke dalam sila keberapa? Bunyinya Persatuan Indonesia. Itu sila keberapa? Satu. Salah. Persatuan Indonesia itu sila ketiga. Yang gambarnya apa? Pohon beringin. Masukkan ke dalam sila ketiga. Apa ini? Azam dapat ngomong. Pemilihan ketua kelas. Mau tak sebutnya? Pemilihan ketua kelas ini masuk ke dalam sila keberapa? Ya tahu? Sila keempat. Gambarnya apa sila keempat? Gambarnya apa? Kepala? Ya, masukkan ke kepala banteng. Di gambar kepala banteng itu. Keren. Sampai di sini. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo, sampai ke sebelum. Bela. Ayo, Bela sampai situ belum? Maju. Bela dapat apa? Musyawarah. Ini namanya berdiskusi. Masuk ke dalam sila keberapa, Bel? Sebenarnya kepala banteng itu sila piro? 4. Ya, masukkan ke dalam sila keempat. Yeay. Ini kamu keberapa suci? Menolong teman. Menolong teman itu masuk ke dalam sila keberapa? 3. Salah. Gambarnya lantai. Itu sila keberapa? 2. Oke. Yuk. Yeay. Sila kedua. Yeay, udah semua ya. Oke. Saiki aku mau ngetes ini. Tes yuk. Kalian hafal gak sih simbol-simbol Pancasila? Kan tadi udah ada lagunya. Ayo bareng-bareng. Nanti tak tanya satu-satu loh. Ayo, 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Aku mau tanya sama Bella ini. Mau ngetes sila ke 1 gambarnya apa? Bina. Ayo, Paula, sila keempat gambarnya apa? Tahu? Ketawa benteng. Oke, pinter. Apa? Sila kelima gambarnya apa, Pak? Oke, pinter. Sore. Sila kedua gambarnya apa?
Oke, pintar. Fadil, sila ketiga, gambarnya apa? Oh, beringin. Kita, sila kedua. Apa? Hah? Rapa yang pintar? Kasih. Sila ketiga, gambarnya apa? Beringin ini pintar-pintar ini kok. Oke. Mau main game gak? Oke, tak game. Iki game apa namanya? Game kodok. Ya jadi gambarnya game kodok. Start ya, start ya. Mulai. Kudu dapat cepat. 3, 2, 1. Contoh aturan di sekolah ada mandi, datang tepat waktu dan tidur siang. Yang mana? Yang mana? A, B, apa C? B, oke B, yuk lompat ke B. Yeay. Terus berbicara sama orang tua itu harus A kasar, B sopan, C marah. Yang mana? C, masuk bicara sama orang tua marah-marah. B, B apa itu? Sopan. Yeay. Contoh kewajiban di sekolah, belajar, cuci piring atau bermain. B itu cuci piring ya. Belajar nah, kan kita kalau di sekolah harus belajar. Belajar itu ya A. Kita lompat ke A. Woi, iku gambar sih bahasa kepiro. Ayo, Pak, di 4 iku A, B apa C? B, pintar. Ayo lompat ke B. Yeay. Itu ada huruf B, I, N, T, A, G. Dibaca di sini apa? Bintang. Bintang A, B apa C? B. Lompat. Oke. Iku gambar simbol sila kepira? 3. Pagi berkapas itu mau simbol sila keberapa? 5 A, berapa C? C. Oke, pinter. Contoh aturan di rumah. Yang A ada piket kelas, B membantu ibu, C ikut upacara. Di rumah C mana? A, B apa C? C ikut upacara loh. Upacara kan di sekolah. Berarti ya B membantu ibu. Itu adalah contoh aturan di rumah. Yang jadi orang tua di sekolah itu siapa sih? Ada A, ayah, B, bapak, ibu, guru, C, ibu. Siapa orang tuamu di sekolah? Bu guru itu masa yang mana? A, B, apa C? B, pintar. Yeay, menang. Katanya baca tuh. 100, benar semua. Lagi. Yuk, lagi.
dikerjakan, tak kasih waktu 5 menit apa 10 menit. Jadi tak bisa selesai. Jadi udah bakal kasih nama. Kalian tadi udah mengajarkan LHMD. Bosan gak? Bosan? Mau nyanyi apa game? Game kodok kok terus. Nyanyi lah ya. Nyanyi ya. Rasa. Ayo rasa. Mau gak? Duduk iki main game loh. Lihat tak? Itu loh game. Ini loh. Oke, duduk. Gak apa-apa. Masa. Duduk, Paula, Suci duduk. Nah, ayo kita mulai main game. Ayo, ini oke. Ini gambar sila. Saya itu yang tak kasih kursor itu sumber sila Pancasila keberapa? 1. Sila ke-1 bunyinya apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Bener apa enggak?
Yang nomor 3. Yang nomor 3 ini. Apakah kamu senang bersekolah di SD Negeri 5 Panggen? Senang. Oke, dijentang senang. Senang, dijentang senang. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Saya lebih suka kalau belajar itu membaca, menulis apa dengan gambar. Menggambar, ya centang menggambar. Kalau yang suka menggambar centang menggambar. Kalau yang suka menulis, menulis. Kalau yang suka membaca centang membaca. Berdoa. Ayo berdoa karena pembelajarannya udah selesai. Ya, tapi berdoa dulu. Ya, berdoa. Duduk, duduk, duduk ya. Tapi kita berdoa selesai belajar. Ya.